Ya, Bapak cek dulu ya routerannya. Icurian ada. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Saida Asro. Saida Asro belum ya. Saida Asro. Muhammad Fadli. Muhammad Fadli belum. Fikri Adiansyah. Fikri Adiansyah hadir, Pak. Oke. Ridwan Lesmana. Ada, Pak. Dea Inanda Putri. Dea juga belum ya. Larasati. Ada, Pak. Berarti Wirdatul Hayati. Ada, Pak. Oke. Yusuf Nur Hikam. Yusril. Dan Yosef Christopher. Hadir, Pak. Theophilus. Belum ya. Muhammad Irsan. Hadir, Pak. Diva Aditya ada. Tanggal berapa ini sekarang lupa. Oke. Farhan Muhammad. Farhan Muhammad Aditya ada. Kemudian Levina. Hadir, Pak. Levina. Ya, tadi kata. Oh, Larasati ya. Julfan Torik. Terus Yusuf bin Marsuk. Yusuf belum. Rahmania juga belum. Rapli Atarik. Rahmania hadir. Oke. Rapli hadir, Pak. Rapli Atarik hadir. Indra Septian. Ada, Pak. Hadir. Muhammad Iksan Fauji. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Anlika. Hadir, Pak. Tidak ada. Muhammad Salman. Muhammad Salman belum ya. Oke. Ini 23. Izin, Pak. Fadli Muhammad ya? Fadli. Iya, Pak. Oke. Muhammad Fadli. Saida juga, Pak, hadir. Saida, oke. Rapi Jatika, Pak, hadir. Rapi Jatnika. Dea Inanda. Dea ya. Rapi sama Dea ya. Dea Inanda, oke. Rapi Theophilus. Sini berarti. Rapi Jatnika. Oke. Ya, baik, sambil nanti Bapak cek lagi ya yang belum.
Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi satu kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita ya, ada tugas dan kewajiban kita yaitu melaksanakan perkuliahan. Dan mungkin untuk yang menjalankan ibadah puasa atau saum ya, Bapak ucapkan selamat. Semoga selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga ya lancar ya dan tetap sehat. Baik, ini masuk pertemuan 9. Kalau tidak salah kita sudah ada diskusi ya, Muhammad Samad. Ada diskusi, ada yang sudah siap kelompok 1 sama 2 ya. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Tadi Muhammad Saman di Ya. absen. Oke, ya, nanti gampang Bapak asum lagi karena Bapak cek dulu ya. Ya, makasih Pak. Ya, oke. Jadi kita akan melaksanakan presentasi. Ini 2 kelompok ya, betul ya hari ini 2 kelompok? Iya Pak, betul Pak. Ya, 2 kelompok. Kalau tidak salah kita ada berapa kelompok ya? Distribusi, ada 14 ya, 14, 28 ya. Kalau satu kelompok 2 orang, 14 ya. Apa Pak? Jadi nanti tekniknya ntar Bapak tanya dulu. Ijrian sama Agung ada? Udah siap? Iya Pak, hadir Pak. Udah siap ya? Insya Allah Pak, ada Pak. Sudah Pak. Sama yang kelompok 2 Saida sama Muhammad Fadli ya. Saida sama Fadli udah siap? Belum, Pak. Kalau yang itu yang Fadli sama. Jadi nanti selanjutnya nanti kan ini Fikri sama Ridwan, terus Dea sama Laras ya. Jadi kalau belum siap ya berarti nanti minggu depan kalau bisa. Atau ada yang lain sudah siap kelompok yang selanjutnya? Jadi harus dua-dua ya, dua-dua itu, dua-dua saja, dua-dua. Berarti nanti ada yang 3 ya, nggak apa-apa lah nanti di paralel saja. Jadi nanti diskusinya bisa ini. Ya sambil nunggu ini, gimana untuk Saida sama Padli minggu depan atau bisa sekarang atau barangkali ini yang Padli? Sepertinya minggu depan Pak. Ya udah nanti minggu depan itu ya ada 3 kelompok siapin ya nanti Saida dengan Padli, kemudian Fikri sama Ridwan dan Dea sama Larasati ya. Judulnya kan sudah dibagi. Jadi untuk judul yang satu sekarang implementasi generator, nanti yang Saida sama Padli implementasi motor, ya silakan motor itu banyak ya, mau DC, AC, apa saja gitu. Kemudian kelompok 3-nya Fikri dengan Ridwan itu tentang implementasi trapo. Kemudian kelompok 4-nya Dea sama Larasati itu tentang sistem pembangkit energi terbarukan ya. Ini banyak juga bahannya, bisa mikrohidro, surya, bayu ya, atau gelombang laut, sebenarnya nanti ada biomasa ya. Ya, baik. Jadi kita sambil ini ya bisa langsung saja nanti di-share dulu saja ini Ijrian sama Agung itunya apa PPT-nya boleh di-share ke grup misalnya ya, nanti bisa dicek ya gitu. Ini
Ini kemarin satu kelompok kan 2 orang ya. Ya karena ada yang kelompok gitu ya. Oke, ya. Silakan barangkali bisa ini ada 24. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya. 11. Masih ada yang belum ya. Yusuf, oh ya Yusuf PM. Yusuf PM sama Ahmad Salman. Ya. Ya oke. Sebelas 12 ya. Ya, saya akan bisa ini. Saya kira di grup ini sudah ada ya aplikasi generator. Perkuliahan kedua BKM ke BKM Asmara. Ini adalah kelompok 1. BKM.
Ya, baik, silakan Hijrian atau dengan Agung untuk presentasi berkaitan dengan tulan ini PLTU ya, tentang PLTU. Silakan. Ya, baik, cek. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, rada dengung ya, rada ini, ya, hanya di ini. Ya, Pak, maaf sebelumnya saya Tevles baru bergabung. Ya, ya, Izin oke. absen. Ya. Oke. Makasih, Pak. cek apakah sudah jelas, Pak? Ya, sudah ada lebih baik. Bisa di-share dulu ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tasma dan juga teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kita berdua, yakni Agung Febriana dan juga Kang Hijrian dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai implementasi daripada generator sinkron atau biasa disebut dengan alternator. Oke teman-teman, izin share screen. Apakah sudah ada? Sudah terlihat? Masih proses. Ya, coba geser-geser dulu. Ya, oke. Oke, ya bisa. Oke. Ya, baik. Di sini kami berdua akan membahas implementasi khususnya dengan judul aplikasi generator sinkron pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, untuk pertama yang akan dipaparkan oleh Saudara Kang Hijrian. Kang Hijrian sudah hadir, Kang? Hadir, sudah. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, yang pertama itu kita bahas generatornya dulu. Generator sinkron sendiri atau biasa kita sebut sebagai alternator itu adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Generator sinkron dapat berupa generator sinkron 3 fasa atau generator sinkron AC. 1 fasa tergantung dari kebutuhan. Untuk memutar rotor, generator digunakan prime mover atau penggerak mula yang dapat berupa turbin ataupun mesin diesel. Boleh di next. Ini ada generator sinkron 3 fasa. Konversi energi elektromagnetik yaitu perubahan energi dari bentuk mekanik ke bentuk listrik dan bentuk listrik ke bentuk mekanik. Generator sinkron atau alternator merupakan jenis mesin listrik yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan bolak-balik dengan cara mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Energi mekanis diperoleh dari putaran rotor yang digerakkan oleh penggerak mula atau prime mover, sedangkan energi listrik diperoleh dari proses induksi elektromagnetik yang terjadi pada kumparan stator dan rotornya. Kemudian ada konstruksi dari generator sinkron. Itu bisa dibagi dua, yaitu ada konstruksi dari stator dan ada konstruksi dari rotor. Yang pertama, konstruksi dari stator itu ada rangka stator yang merupakan rumah dari bagian generator lain yang terbuat dari besi tuang. Nah, kemudian ada statornya yang memiliki alur-alur sebagai tempat meletakkan lilitan stator. Lilitan stator berfungsi sebagai tempat GL induksi. Kemudian ada konstruksi rotor.
di mana bagian yang berputar pada bagian ini terdapat kutub-kutub yang memiliki inti dan kumparan medan yang lilitannya dialiri arus arah yang menjadi arus penguat. Kemudian ada slip ring atau cincin geser yang terbuat dari bahan kuningan atau tembaga yang dipasang pada poros dengan memakai isolasi. Cincin geser atau yang biasa disebut slip ring ini berputar bersama-sama dengan poros dan rotor. Kemudian pada umumnya generator AC ini dibuat sedemikian rupa sehingga lilitan tempat terjadinya GGL induksi tidak bergerak, sedangkan kutub-kutub akan menimbulkan medan magnet berputar. Kemudian ada rangkaian ekuivalen generator sinkron. Nah, stator merupakan grup belitan jangkar yang terbuat dari tembaga. Belitan-belitan ini diletakkan pada alur-alur atau slot, di mana suatu belitan konduktor akan mengandung tahanan dan induktansi. Maka belitan stator akan mengandung tahanan stator dan induktansi sendiri. Akibat adanya pengaruh reaktansi, reaksi jangkar X dan reaktansi bocor jangkar X. Nah, di sini ada prinsip dasarnya. Prinsip kerja generator sinkron berdasarkan induksi elektromagnet. Setelah rotor diputar oleh penggerak mula, dengan demikian kutub yang ada pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus searah, maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar. Kecepatannya sama dengan putaran kutub. Garis-garis gaya flux yang berputar tersebut akan memotong kumparan jangkar di stator, sehingga menimbulkan GGL atau tegangan induksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Lanjut mengenai tentang bagaimana sih hubungan daripada generator sinkron dengan PLTU. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Kang Hijrian, bahwasanya kan dari generator sinkron ini dia itu prinsipnya itu mengubah energi mekanik menjadi listrik. Nah, lalu kita kaitkan gitu, apa sih peranan dari generator sinkron ini di PLTU? Nah, yang pertama kita ulas dulu mengenai definisi dari pembangkit listrik tenaga uap itu sendiri. Nah, bahwasannya PLTU ini adalah suatu pembangkit yang menggunakan uap sebagai penggerak utama. Jadi di sini dia tuh mengandalkan dari tekanan uap sebagai penggerak utamanya ataupun prime mover. Nah, bentuk utama dari PLTU adalah generator, yang dihubungkan ke turbin. Jadi peranan daripada generator sinkron ini di PLTU yaitu sebagai komponen utamanya yang didukung dengan komponen-komponen lainnya seperti turbin ataupun juga dengan boiler dan lain sebagainya gitu. Nah, di mana dari turbin ini untuk memutar turbin uap yang diperlukan energi kinetik dari uap panas ataupun kering. Itu definisi secara umum daripada PLTU ini. Nah, kemudian masuk ke komponen yang ada di PLTU apa aja sih? Di sini kami mengambil komponen utamanya saja gitu dari PLTU. Yang pertama adalah boiler. Nah, di mana boiler ini digunakan untuk menguapkan air pengisi dari fase cair menjadi fase uap basah. Dan kemudian uap basah akan diuapkan menjadi uap panas itu. Jadi pada dasarnya pada boiler ini adalah sebagai tempat untuk menghasilkan uap. Di mana kan kalau di PLTU ini ada beberapa bahan bakar, semisal dari batu bara ataupun juga ada yang berasalkan dari panas bumi seperti halnya yang ada di Pamunjang itu. Namun di sini kami lebih fokus ke bahan bakar batu bara. Nah, di sini batu bara berfungsi sebagai bahan bakarnya untuk menghasilkan uap air ataupun uap panas dan uap basah yang nantinya akan disalurkan ke turbin uap. Nah, di sini sebelah kanannya ada turbin uap, di mana kalau secara definisi turbin uap itu merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik. Nah, dan selanjutnya diubah
menjadi energi mekanik. Jadi di sini itu juga sebagai komponen penting juga dari turbin ini, karena dia itu mengkonversi dari energi kinetik yang dihasilkan dari uap tadi yang telah dipanaskan oleh boiler, lalu menghasilkan energi mekanik gitu. Nah, lalu selanjutnya kondensor. Kondensor ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkondensasikan uap dari turbin dengan media pendingin air laut yang dipompakan melalui CWP. Nah, kalau bisa dikatakan bahwasanya kondensor ini sebagai penghubung jembatan antara generator dan juga turbin. Nah, kemudian ada generator. Nah, generator sinkron ataupun juga yang sering disebut dengan alternator adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Nah, di sini peranan utama ataupun juga fungsi dari generator itu sendiri di pembangkit. Jadi dia itu sebagai komponen yang mengkonversi dari mekanik menjadi listrik. Jadi salah satu komponen yang menghasilkan listrik. Jadi di sini selain komponen-komponen pendukung lainnya seperti kondensor, boiler ataupun juga dengan turbin uap. Nah, kemudian ada trafo. Nah, trafo ini adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Jadi di sini itu trafo bisa dikatakan sebagai kontrol untuk mengatur tegangan yang diperlukan. Itu. Nah, di sebelah kanannya ada skema PLTU. Nah, di sini kan uap berasal dari boiler yang telah dipanaskan oleh bahan bakar yang khususnya dari batu bara dan lain sebagainya gitu. Lalu masuk ke turbin uap. Nah, di sini ada panah ke kondensor. Nah, di sini di kondensor ini yakni uap ada, jadi uap yang disalurkan. Jadi uap itu kembali lagi ke boiler. Jadi berputar jalur uapnya itu dari boiler ke turbin, lalu ke kondenser, lalu dibalikkan lagi ke boiler. Jadi bisa dikatakan uap di sini itu secara kontinu. Namun bedanya di sini uap yang diterima dari boiler ini nantinya akan ubah lagi menjadi air dalam bentuk air. Nanti dipompa di sana dimasukkan lagi ke boiler. Nanti akan dipanaskan kembali dan juga akan disalurkan ke turbin uap yang memiliki 3000 rpm untuk menggerakkan generator di sini, sehingga menghasilkanlah listrik dari generator. Nah, disinilah ini salah satu gambaran dari cara kerja PLTU. Nah, di mana kalau dilihat dari gambar ini kan, kalau kita bisa katakan bahwasanya prinsip kerja dari PLTU ini yaitu dengan menggunakan siklus air uap. Nah, siklus air uap yang dihasilkan dari boiler ini. Nah, kemudian disalurkan ke beberapa komponen pendukung lainnya. Oke, ini merupakan cara kerja PLTU. Jadi hubungan antara generator dengan pembangkit ini, yakni generator itu sebagai komponen penting ataupun utama dalam suatu pembangkitan, yakni di sini generator akan menerima inputan energi mekanik yang dihasilkan ataupun output dari turbin, lalu dikonversi ke energi listrik, nantinya akan disalurkan ke beban itu. Itu merupakan sekilas dari prinsip kerja dari PLTU dan juga peranan dari generator itu sendiri. Nah, kemudian kami di sini kemarin mencoba untuk membuat salah satu contoh implementasinya, khususnya di software etap, dengan menggunakan single line diagram secara sederhana. Nah, di sini kami menggunakan ataupun menganalisis dari sisi load flow-nya. Apakah sistem ini stabil atau enggak gitu, apakah under voltage ataupun over voltage itu sesuai dengan standarisasi dari PLN antara 95 sampai 105 atau enggak gitu. Nah, di sini kemarin mencoba untuk membuat salah satu single line diagram
dengan generator di sini difungsikan sebagai swing, atau bisa dikatakan kalau dalam bahasa lapangannya itu sebagai VBS, sebagai pembangkitnya. Karena bahwasanya kan kalau di software ETAP itu generator ini bisa difungsikan ada 4 mode operation. Ada sebagai swing pembangkit, ataupun juga ada sebagai power factor control, sebagai voltage control, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita fokus ataupun fungsikan generator ini sebagai swing ataupun sebagai pembangkit dengan kapasitas 50 MW. Nah, di sini kami ngambil data yang sudah ada di etap itu sendiri gitu, dengan contoh single line diagram yang sederhana dan mudah dipahami dari pembangkit sampai ke beban. Nah, di sini dari generator dengan memiliki tegangan 6,6 kV seperti yang teman-teman lihat di bagian switch gear 1 ataupun bus masuk ke trafo. Nah, di sini tegangan dinaikkan seperti halnya dari pembangkit, dinaikkan menjadi 20 kV. 20 kV dari generator. Kemudian di sini setelah dinaikkan menjadi 20 kV, lalu dinaikkan kembali. Ini mohon maaf, ini trafo step up ya, dinaikkan kembali menjadi 150 kV. Nah, sebelum nantinya dilakukanlah dimasukkan beban sebesar 5 VA, 5 megavolt ampere. Nah, di samping kanannya ataupun teman-teman bisa lihat di sini ada angka persentasenya, ada 100%, ada 99,8%, ada 98%. Nah, itu merupakan hasil dari load flow itu sendiri, bahwasannya sistem ini itu berada di antara 95 sampai 105%. Itu kalau dari aturan PLN itu kan untuk yang under voltage itu di kisaran jangan kurang dari 95% ataupun 5% lah, 5%, dan overnya 5%. Jadi ini sistem berada di antara rentan 95 sampai 105. Jadi kalau dikatakan bahwasannya sistem ini layak untuk digunakan itu, ataupun bisa dikatakan baik itu sistem ini. Nah, itu yang di sebelah gambar di sebelah kanannya itu adalah dalam bentuk kV. Jadi di switch gear atau di bus itu 6,6 kV. Nah, lalu masuk nih itu 19,84. Nah, mengapa? Karena di setiap khususnya trafo itu pasti memiliki faktor daya, atau bisa kita katakan sebesar 0,8. Jadi nggak sepenuhnya 20 kV itu di busnya, tapi ada penurunan tegangan sesuai dengan kapasitas ataupun rincian dari generator itu sendiri, sekitar 0,8 kV dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ini hasilnya, bahwasannya dilihat di laporannya kami hanya memasukkan dari alert sama reportnya, bahwasannya kalau kita lihat dari bus voltage ataupun over voltage, bahwasanya sistem ini itu masuk ke area marginal, jadi sempurna ataupun baik untuk digunakan gitu, karena dari over voltage-nya dia 102% dan under voltage-nya 98%. Jadi ini tuh berada di antara 95 dan 105. Jadi sistem yang telah kita buat dengan mengambil data-data yang ada di etap dengan memperhitungkan ataupun mendekati dengan sistem pembangkit yang ada di lapangan, meskipun nggak sama, tapi kita telah mencoba untuk membuat salah satu analisisnya dari implementasi software generator ini di software etap, dan hasilnya demikian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok 1 ya, Saudara Ijrian dan Saudara Agung yang sudah mempresentasikan hasil PPT ya, atau berkaitan dengan topik tugasnya, yaitu implementasi generator AC ya, tentunya Tony yang 3 fase alternator pada PLTU ya. Jadi ternyata kan salah satu komponen di PLTU itu adalah generator gitu. Dan itu sudah betul ya. Jadi sesuai dengan topik, yaitu implementasi generator AC itu pada pembangkit misalnya ya. Baik, karena
cuma satu kelompok ya, jadi kita langsung saja diskusi ya. Jadi diskusi, jadi nanti silakan untuk menyampaikan pertanyaan ya. Mungkin Bapak beri kesempatan pada 3 penanya ya, yang nanti boleh juga selain bertanya juga ada yang menjawab ya. Jadi nanti kalau mau menambahkan jawaban atau apa gitu ya, berkaitan dengan atau menambahkan penjelasan berkaitan dengan pertanyaan atau berkaitan dengan topik materi ini, itu silakan. Jadi nanti ada poin penilaian itu, jadi ada pertanyaan dan ada jawabannya. Jadi ini nilai partisipasi ini sebenarnya adalah nilai plus ya, atau plus nilai bonus ya gitu, seperti itu. Baik, dari Bapak berkesempatan 3 penanya. Di sini sudah ada 1 orang yang raise hand ya, yaitu Joseph Christopher. Jadi sambil menunggu yang lain, silakan bisa langsung bertanya saja, Joseph. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kepada kelompok yang sudah membawakan presentasinya. Yang ingin saya tanyakan mungkin mengenai tadi kan itu adalah simulasi ya, yang pada etap mengenai generator. Dan tadi sempat disinggung juga itu ada PLTU ya, itu yang tentang boiler itu yang mengubah menjadi energi listrik. Nah, yang ingin saya tanyakan pada urutan-urutan tersebut, apakah mungkin ada alat lain yang bisa kita tambahkan pada PLTU itu sendiri? Misalnya tadi kan kalau kita umpamakan tadi boiler kan, atau mungkin dari kelompok yang mempresentasikan boleh dibuka lagi, Mas Agung, yang tadi yang boiler. Mungkin yang lebih ke skemanya tadi ya tuh. Nih, yang apakah mungkin Mas mungkin kepada kelompok inilah ya, untuk urutan daripada perubahan ataupun konversi energi yang ada itu bisa terjadi tanpa menggunakan urutan-urutan seperti ini lagi. Maksudnya apakah ada alternatif lain kalau kita misalnya menggunakan misalnya pada pembangkit yang terutama pada PLTU ini menggunakan skema yang lain. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, silakan siapa lagi? Ada beri kesempatan 2 orang lagi. Ada? Silakan. Ada yang raise hand, Yusuf, silakan, Yusuf BM. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Bertanya kepada kelompok yang presentasi, di lapangan pada umumnya faktor-faktor apa saja yang umumnya terjadi gitu, faktor-faktor keandalan kayak misalkan dan misalkan kaitannya dengan PLTU gitu ya. Itu aja sih kalau dari Dikaitkan dengan keandalan gitu ya, mungkin yang berpengaruh pada keandalan maksudnya begitu ya? Iya betul Pak. Apakah perihal ada availability-nya atau mungkin materi-materi yang udah kita pelajarin gitu, secara praktikalnya gitu Pak. Ya, oke. 1, 2 penanya. Satu lagi kalau ada sambil yang pemateri
atau kelompok. Yang lain boleh juga mencatat pertanyaan dan menambahkan ya. Jadi boleh juga sambil googling atau sambil apalah gitu, silakan supaya nanti waktu yang kita ada perkuliahan ini bisa diberi kesempatan atau memberi kesempatan pada saudara untuk yang mengkaji lebih jauh lagi ya, yang berkaitan dengan topik kita. Gitu. Jadi bisa menambah wawasan. Ada yang bertanya? Sambil Icerian dan Agung barangkali nanti menyiapkan ya pertanyaan jawabannya. Kalau sudah bisa, sebenarnya bisa saja langsung sambil menunggu yang lain ya. Nanti mungkin kalau nanti nggak ada, bisa Bapak coba cari-cari ya siapa yang mau bertanya gitu. Jadi nanti akan kelihatan yang aktif dan ini partisipasi pada diskusi ya. Langsung menjawab, Pak. Ya, silakan. Sambil nanti siapkan pertanyaan juga ya. Mungkin Ya, baik Pak. Di sini izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Joseph ya mengenai tentang apakah ada cara lain untuk urutan-urutan dari selain yang ada di skema ini. Kalau kita lihat dari jenisnya, ini kan PLTU. Dia itu lebih ke memanfaatkan potensi yang dihasilkan dari uap ini sendiri gitu. Kalau kita mengacu ke yang ada di sini gitu, bahwasanya menurut saya ini tuh sudah benar-benar seperti ini gitu skemanya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi alur yang disalurkan dari jenis uap ini sendiri itu secara berurutan ataupun sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan dari setiap komponennya itu sendiri gitu. Misalkan di sini dari boiler itu kan dia itu dipanaskan. Nah, kemudian di sini kan untuk menggerakkan dari generator ini dia tuh kan membutuhkan istilahnya tenaga mekanik kan untuk menggerakkan generator ini sendiri. Nah, di sini mekanik itu untuk dihasilkan mekanik itu diperlukannya turbin. Nah, di sini turbin uap. Nah, dari uap yang dihasilkan dari boiler ini sendiri dia itu masukkan ke turbin uap dan menghasilkan mekanik. Kemudian lalu dari mekanik ini isi outputnya itu masuk ke generator yang nantinya akan dikonversi menjadi listrik gitu. Kalau menurut saya untuk saat ini belum kepikiran gitu untuk ataupun tentang skema selain dari urutan yang ini. Kalau menurut saya yang skema inilah skema yang benar-benar sudah terjamin keandalannya ataupun juga sudah benar-benar sudah banyak digunakan gitu untuk skema yang seperti ini. Karena ini sudah secara berurutan dan juga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan untuk menghasilkan listrik dari setiap tahapan-tahapannya. Itu Kang Joseph. Baik, mungkin izin menjawab juga. Mungkin terima kasih. Berarti kalau untuk skema mungkin maksud Mas itu yang ini yang paling dasar lah ya berarti ya untuk pembangkit listriknya itu ya. Kalaupun skemanya mungkin mana tahu bisa jadi ada lah untuk skema lainnya agar mempermudah dari transfer atau konversi energi yang ada ya. Oke Mas. Ya betul Mas Joseph. Ya, terima kasih banyak Mas Agung dengan Kang Hijrian tadi ya. Oke. Terima kasih. Iya, baik. Apakah ada yang ditambahkan teman-teman barangkali dari jawabannya? Atau mungkin ada yang bertanya lagi, satu pertanyaan lagi.
Mau izin bertanya boleh? Izin bertanya. Ya, mangga, Saudara Indra. Siapa dulu? Indra, mangga. Baik ya, terima kasih sebelumnya. Kan tadi saya lihat nih ada etap gitu. Di sini ketika kelompok ini menggunakan etap, apa sih kekurangannya dari pengerjaannya? Yo, makasih. Mungkin sekian. Nanti kalau ada tambahan saya akan tanya ulang. Ya. Jadi Indra, kemudian buat Anglika itu tadi ya coba ditampung saja dulu ya ini. Ya, izin bertanya, Agung. Ya, Ya, boleh, Pak. boleh. Jadi kan di skema ini terlihat komponen utamanya itu boiler ya, untuk penggerak turbinnya. Nah, berarti kompleks apakah itu boiler gitu? Jadi maksudnya apakah satu boiler itu untuk penggerak beberapa turbin atau hanya satu turbin atau bagaimana itu teknisnya? Terima kasih. Ya, yang bertanya mungkin cukup dulu. Barangkali yang menjawab boleh ya, tambahan jawab. Anglika. Cek Pak, boleh izin menjawab Pak? Ya, silakan. Di sini saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Indra. Kekurangan dari etap. Ini sesuai dengan apa yang saya tahu ya, Drang. Yang pertama itu kan kalau kita lihat dari sisi etap itu sendiri, itu tuh kan salah satu jenis software yang bisa dikatakan standarisasi industri yang banyak digunakan di industri. Nah, oleh karena itu bahwasannya yang pertama yang menurut saya termasuk kekurangan adalah kalau kita lihat di standar industri itu kan dia itu pastinya harus membutuhkan salah satu software yang memiliki istilahnya integritas tersendiri. Misalkan kan kalau di etap itu ada nomor istilahnya apa ya, nomor tracknya gitu, tapi nomor yang telah disahkan oleh perusahaan itu. Jadi nomor dari setiap etap itu ada dari salah satu perusahaan itu sendiri. Jadi kalau menggunakan etap itu jadi kekurangannya kita itu enggak enggak serta-merta kita mencari software yang ada gitu, ataupun mendownload crack ataupun mendownload cracknya ataupun lisensinya di internet, tapi harus dengan membeli di perusahaannya untuk membeli crack tersebut ataupun software tersebut, karena itu merupakan salah satu istilahnya apa ya, bahwasanya software ini benar-benar sah gitu, dan layak digunakan di dunia industri. Itu yang pertama. Kemudian di software etap
Kekurangannya itu yang pertama dalam segi pembuatan one line diagramnya itu sendiri, ataupun kita misalkan nih membuat salah satu sistem power system di etap, bahwasannya hasilnya itu demikian, tetapi di lapangan demikian. Makanya kalau di etap itu nggak sepenuhnya sama dengan yang ada di lapangan, misalkan hasil, tapi mendekati gitu. Itu termasuk kekurangan. Jadi nggak begitu 100% presisi, tapi ada kekurangan tersendiri gitu dari apa yang ada di lapangan dan juga di software, karena salah satu fungsi etap itu sendiri itu yakni tujuannya itu untuk menganalisis dari salah satu sistem ataupun power system yang ingin kita rencanakan. Jadi masuk ke perencanaan power system itu sendiri. Itu sih yang menurut saya gitu dari kekurangan etap itu sendiri gitu. Apakah sudah cukup, Indra? Cek. Ya, langsung aja nanti kalau ini biar nanti ditanggapin gitu ya. Ya, baik, mungkin itu jawaban dari saya gitu. Terima kasih. Jadi mungkin tinggal pertanyaan yang dari Yusuf ya, yang barangkali ini kaitannya dengan keandalan ya, yang PLTU dan yang Anlika ya. Yang Anlika itu berkaitan dengan boiler ya. Jadi kalau ini bisa di ini saja. Yang pertanyaan Anlika itu apa ya? Tadi Bapak agak sempat. Apakah satu boiler itu untuk beberapa turbin atau tidak gitu, Pak? Ya. Boiler kaitannya dengan turbin ya. Cek Kak Hijrian, apakah bisa, ingin ada yang disampaikan? Masih mencari, tapi untuk yang Andika ya, mungkin dari yang saya tahu satu boiler itu mungkin untuk satu turbin ya, karena seperti di PLTU Cilacap yang saya tahu itu menggunakan 3 turbin, ada high pressure turbin, intermediate pressure, sama low pressure turbin. Mungkin karena menggunakan 3 turbin, jadi satu boiler itu untuk turbin itu gitu. Mungkin itu sih yang saya tahu. Iya, dan menambah untuk satu PLTU berarti boilernya ada satu aja. Dari yang saya tahu itu ya di PLTU Cilacap sendiri itu ada 4 kalau nggak salah. Empat boiler. Iya. Oh, makasih. Balik seperti itu. Makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Boleh izin menjawab mungkin Pak? Ya, silakan. Pertanyaan dari Bima mengenai faktor keandalan dari pembangkit. Seperti yang sudah ini saya baca dari salah satu jurnal, bahwasanya parameter pembangkit di pembangkitnya itu yang pertama ada indeks ENS ataupun energy not served, ada LOLP, loss of load probability, dan juga faktor keandalan dari beban, ketersediaan, penggunaan, dan juga kapasitas. Lalu kemudian tadi kan ada istilahnya kemudian ada faktor selang waktu pengamatan. Jadi di sini adalah total waktu yang diamati suatu peralatan atau komponen sistem tenaga. Jadi peninjauannya itu dari sistem tenaga kan biasanya menggunakan satu
periode 1 tahun ya, periode 1 kalender itu biasanya. Nah, peninjauan ini tuh dilakukan terhadap peralatan yang dinilai dalam ukuran per tahun dan juga dianggap berlaku selama 1 tahun. Jadi ini juga termasuk faktor keandalan juga. Kemudian ada lama pemadaman ataupun interruption duration. Nah, di sini waktu dari saat permulaan terjadinya pemadaman sampai saat menyala kembali gitu. Itu juga termasuk ke faktor-faktor keandalan yang ada di pembangkit. Kemudian ada yang namanya lama keluaran ataupun bisa dikatakan outstake duration, di mana di sini tuh periode dari saat permulaan komponen mengalami outstake sampai saat dapat dioperasikan kembali sesuai dengan fungsinya. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Bima. Terima kasih dari saya. Ya, oke. Silakan sambil ini ada yang mau menambahkan ya. Yang lain juga boleh. Jadi ada 4 penanya ya yang berkaitan dengan implementasi atau aplikasi dari generator sinkron ya. Ini pada PLTU. PLTU itu kapasitasnya sekarang cukup besar ya. Di Indonesia mungkin sekarang baseload banyak diambil alih oleh PLTU sekarang ya. Itu justru sekarang pada saat musim kemarau PLTA mungkin jadi medium load ya. Jadi mungkin medium load jadi kecuali yang ya diesel atau mungkin mikrohidro dan yang lain-lain itu bisa diambil untuk yang peak load ya gitu. Ya mungkin sambil ini silakan kalau nanti ada yang menambahkan ya. Jadi sebenarnya pertama berkaitan dengan pertanyaan Joseph ya itu apakah ada siklus lain mungkin ya atau siklus atau urutan lain yang lebih efektif. Jadi inti utamanya sebenarnya di PLTU ya, PLTU itu jadi pertama ada uap ya. Kemudian uap itu nanti ada mungkin di termodinamika itu sudah dipelajarin juga ya, belajar termodinamika itu nanti bagaimana namanya itu ada isokorik ya, ada entalpi dan seterusnya itu bagaimana nanti tekanan dan sebagainya yang berkaitan dengan uap itu. Nanti dari uap itu intinya menggerakkan turbin uap ya, itu namanya turbin uap. Nah, turbin uap itu yang nanti dikoppel dengan generator sebenarnya. Inti utamanya itu bagaimana si turbin itu membangkitkan daya ya, itu daya ya. Karena kalau energi itu kan tinggal daya itu dibangkitkan berapa lama digunakan dikalikan dengan waktu itu ya. Jadi yang paling utama itu adalah daya. Daya itu satuannya PA atau watt ya gitu. Jadi bagaimana si turbin itu kan dayanya tentunya daya mekanik ya tentunya. Nanti diubah menjadi energi listrik oleh generator ya. Jadi turbin uap itu dikoppel dengan generator. Nanti generator itu yang akan menghasilkan listrik. Tentunya pengubahan dari turbin uap ya menjadi generator ini juga harus ada rugi-rugi atau efisiensi ya, itu seperti itu. Jadi inti utamanya sebenarnya di sana. Nah, sekarang bagaimana memaksimalkan kira-kira uap yang dihasilkan itu ya biasanya di dalam boiler itu bisa maksimal gitu, tekanan dan sebagainya, temperatur, tekanan dan sebagainya ya, termasuk kadar kemurnian atau kebersihan uap ya. Karena nanti PLTU atau uap yang dihasilkan dari sumber bumi mungkin atau sumur bumi itu berbeda nanti ya dengan uap yang dihasilkan dari pembakaran dengan seperti tadi bahan bakar batu bara atau mungkin BBM dan sebagainya ya itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi pengubahan itu seperti itu. Ini juga sekaligus ya menambahkan berkaitan dengan etap tadi. Sebenarnya tadi itu hanya menggambarkan itu saja. Kalau etap itu kan sebenarnya semacam program simulasi ya.
Jadi kalau saudara nanti di lapangan misalnya mau membuat simulasi tentang sistem yang ada di lapangan kan itu agak susah dan tidak memungkinkan gitu ya, karena dengan misalnya seperti itu, maka saudara bisa gunakan dengan etap itu biasanya. Etap itu kan bagaimana nanti pada saat kondisi pembangkitan, terus tanpa beban dan pembebanan dan sebagainya. Kalau tadi itu misalnya ada drop tegangan dan sebagainya, itu memang dalam satu praktis tidak ada yang ideal. Ideal itu pasti ada rugi-rugi ya, jadi rugi-rugi. Itu karena keluar dari pembangkit sendiri itu kan ada, kalau rangkaian ekuivalen dari mesin ya, nanti mesin itu nggak ada lilitan itu ada mengandung X atau Z ya, nanti R dengan X rata-rata seperti itu, X-nya jauh lebih besar, reaktansi induktif lebih besar dibandingkan dengan resistif ya, sehingga itu biasanya komponen yang dominan itu adalah X ya, X-nya itu adalah XL biasanya itu seperti itu. Sehingga keluar dari terminal sendiri dari generator itu otomatis sebenarnya sudah pasti drop, nggak mungkin tegangan atau 1 per unit, atau kalau misalnya dibangkitkan 20 kP ya tidak mungkin ini, karena keluar di terminal generator itu sendiri itu sudah ada rugi-ruginya, karena di dalamnya kan I kali Z ya atau I kali X itu adalah drop tegangan. Jadi GGL yang dibangkitkan pada kumparan generator dengan terminal itu sudah berbeda, itu jelas itu ya. Jadi itu berkaitan dengan etap. Sebenarnya ya di sini Agung tidak perlu sampai mensimulasikannya, karena yang paling penting itu implementasi dari mesin ya kepada pada PLTU itu saja sebenarnya paling utama. Tapi ya nggak apa-apa kalau untuk menambah wawasan itu kan nggak ada masalah gitu. Hanya barangkali nanti kan masalahnya bisa ke analisis yang lebih jauh atau ya pembahasan yang lebih jauh gitu. Nah, berkaitan dengan keandalan juga sama ya itu. Jadi ini sebenarnya bisa saja keandalan itu kan bukan dilihat dari segi hanya daya listrik saja atau ya pembangkitan listrik saja. Nanti bagaimana misalnya sistem boilernya itu tentang tekanan dan sebagainya, bagaimana tentang pemanasannya ya, kemudian bagaimana sirkulasi uap itu ya, yang panas dengan tekanan tertentu untuk menggerakkan turbin ya. Itu tentunya turbinnya juga turbin uap, yang secara umum turbin itu kan ada turbin uap, ada turbin gas, dan ada turbin air. Itu karakteristiknya berbeda-beda. Dan gas dengan uap itu agak sedikit berbeda, karena gas temperaturnya tinggi ya biasanya, kalau uap itu temperatur rendah dan mengandung kelembabannya cukup besar biasanya kalau uap itu. Kalau air ya tentunya tentu beda lagi ya, biasanya seperti itu. Nah itu jadi berkaitan dengan keandalan yaitu tadi ya, sebenarnya faktor hal-hal yang berkaitan dengan apakah efisiensi gitu ya, apakah tentang kemungkinan gangguan, rugi-rugi gitu. Rugi-rugi sebenarnya bisa juga ada kaitannya kualitas, tapi keandalan juga bisa ya. Jadi kalau pengiriman dan penyampaiannya itu dropnya kecil bisa lebih ini ya. Itu. Kemudian boiler tadi ya, memang kalau di PLTU itu biasanya ada, jadi uap yang panas pertama itu nanti ya itu ada turbin yang pertama biasanya ya, kemudian agak turun panasnya setelah keluar dari situ nanti ke turbin middle ya, kemudian ada yang turbin paling low gitu ya, jadi high pressure atau middle dan low pressure. Itu biasanya ya itu maksudnya supaya efisiensi dari uap baik temperatur dan tekanan yang masih ada itu bisa semaksimal mungkin. Mungkin itu saja barangkali yang bisa ditambahkan dari Bapak ya gitu. Jadi itu sebenarnya nanti ya saudara, ini banyak ya nanti uap ini banyak dijumpai di lapangan ya, dan memang kita sayang kita belum bisa berkunjung ya untuk di industri. Sebenarnya nanti ya mudah-mudahan kalau semester depan misalnya ya sudah betul-betul bisa aman dan diizinkan dari industri, itu bisa saja nanti koordinasi dengan himpunan ya,
Hanya memang sekarang RKAT Prodi kita tidak punya RKAT ya, jadi agak susah untuk menginikan karena kebijakan semua ada di Fakultas Keuangan. Itu beda dengan dulu tahun yang lalu kita ada RKAT-nya sehingga kita bisa menentukan sendiri gitu. Ketua Prodi itu ini untuk kegiatan mahasiswa sekian, kegiatannya ini dan seterusnya. Kalau sekarang itu fakultas yang memutuskan gitu ya. Jadi tapi mudah-mudahan saja kalau sudah memungkinkan kita luring ya bisa ada di industri. Jadi walaupun perkuliahan ini misalnya sudah berakhir, tapi kan tidak ada salahnya kalau saudara juga ikut mengetahui bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Itu karena di PLTU juga itu kan bukan hanya listriknya saja ya, tapi banyak sistem kontrol ya, sistem komunikasi data yang ada di sana yang bisa saudara cari atau gali informasinya itu berkaitan dengan ilmu yang saudara pelajari di kampus ya, itu barangkali itu. Ya, mungkin itu barangkali masukan atau tambahan dari Bapak. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau ya barangkali memberikan masukan itu. Bagaimana, cukup? Ya, kalau cukup, Bapak kira dicukupkan saja ya untuk pertemuan pertama. Kita udah hampir jam 5 ya, kurang 15 gitu ya. Jadi atau silakan kalau masih ada yang mau disampaikan atau didiskusikan. Mungkin satu lagi Pak, izin Pak. Ya silakan, Joseph. Balik lagi ke tadi, itu yang pada pembangkit listrik tenaga uap itu generator yang digunakan itu ataupun maksudnya yang dihasilkan daripada boiler itu kan itu dikonversi menjadi listrik ya kalau nggak salah tadi ya. Ya, nanti dari boiler itu, misalnya uap yang itu kan dengan tekanan, temperatur, dan sebagainya yang ada, nanti belum langsung ke generator, tapi menggerakkan namanya turbin uap ya. Nanti turbin uap itu yang nanti dikoppel dengan generator ya, sesuai dengan yang di situ materi itu ya sudah Bapak share juga di spot ya. Jadi bisa juga dilihat di grup kan sudah ada. Jadi intinya dari boiler itu nanti ke turbin uap dulu ya, turbin uap baru nanti dihubungkan dengan generator ya itu. Generatornya itu generator AC atau DC ya Pak? Rata-rata generator itu AC ya. Jadi sebenarnya pembangkitan listrik itu semuanya AC ya. Adapun outputnya itu menjadi DC, itu biasanya ada penyearah gitu ya. Penyearahnya itu kan nanti bisa secara mekanik dengan komutator, bisa juga dengan elektronik, yaitu menggunakan dioda ya, biasa seperti itu. Tapi rata-rata listrik yang dihasilkan oleh generator itu sebenarnya AC ya, gitu, AC. Oke, siap Pak, terima kasih. Ya. Silakan kalau misalnya tidak ada, Agung dengan Ijrian ya silakan di closing aja ya, atau untuk ditutup saja closing statement gitu ya, berkaitan dengan diskusi ini. Dan ini sudah cukup bagus ya sebenarnya, sesuai dengan materi topik materi ya. Jadi sengaja Bapak berikan topik-topik itu yang judul atau masalahnya saudara bisa lebih bebas gitu. Lebih bebas, bisa saja ada kaitannya nanti misalnya generator itu di exciternya gitu ya, atau bagaimana proses untuk penguatan tegangan apabila misalnya daya outputnya berat misalnya atau misalnya besar, nanti bagaimana itu ada exciter itu kan ada penguatan GGL ya pada kutub
jadi kalau yang generator AC itu yang besar itu kutubnya yang berputar ya, kutubnya yang berputar. Jadi GGL itu bagian stator, itu yang menghasilkan listrik itu yang statornya. Tapi kalau generator kecil itu seperti generator sepeda itu kutubnya itu kutub permanen ya. Kalau yang besar biasanya kutubnya elektromagnetik. Jadi dia akan berfungsi sebagai magnet apabila dia lilitan itu dialiri oleh listrik ya. Nanti listriknya itu DC karena apa? Supaya listrik DC itu supaya nanti garis-garis gaya magnet itu arahnya satu arah dari utara ke selatan gitu ya. Jadi seperti itu. Karena kalau nanti misalnya listriknya AC itu nanti kayak trapo itu bolak-balik ya arah itunya. Jadi itu. Ya mungkin itu. Silakan ditutup saja Agung dengan Ijrian ya. Ya baik Cek. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Tasma dan juga teman-teman semuanya yang telah memberikan masukan dan juga pertanyaan pada sore hari ini menjelang buka. Semoga sharing ilmu ini bermanfaat dan juga berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 Agung dan Ijrian ya. Jadi nanti minggu depan siapkan untuk kelompok 2, 3, dan 4 ya. Jadi nanti paralel saja biasanya. Paralel dulu presentasi kurang lebih 10 menit ya, 10 sampai 15 lah. Kalau 10 menit kan berarti kan 3 kelompok. Kalau 15 menit jangan sampai lebih dari 15 menit lah. 15 menit berarti 45 ya. Kalau 45 atau sampai 50 berarti 50 menit untuk diskusi. Jadi nanti bisa sifatnya itu saja karena kita waktunya sangat terbatas ya. Jadi hanya 100 menit itu pun maksimal ya. Jadi diusahakan untuk 3 kelompok ya. Dan kesananya mudah-mudahan nanti 2 kelompok saja ya gitu. Dengan 2 kelompok sebenarnya sudah cukup bagus ya kalau ini. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara ya atas pertemuan kita dan diskusi kita pada hari ini, diskusi pertemuan yang pertama ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan bagi yang menjalankan puasa mungkin tetap semangat, sehat dan mungkin bentar lagi nanti buka ya. Itu saja. Itu saja barangkali. Terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.